saya Ahmad Zahalul Umami. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Kholiliyah Bangsri. Dan kali ini saya diamanati untuk menyampaikan materi MPLS mengenai pengenalan kurikulum SMK Kholiliyah Bangsri. Apakah kurikulum itu barangkali kalian sudah sering mendengar, tapi mungkin kalian belum tahu apa sih arti sesungguhnya ya. Jadi, menurut saya kurikulum adalah seperangkat program atau sistem pembelajaran yang menjadi pedoman pada suatu lembaga pendidikan tertentu. Baik itu lembaga formal, non-formal, maupun lembaga informal, semuanya membutuhkan kurikulum. Kenapa butuh? Agar ketika siswa atau peserta didik itu masuk, mereka jelas apa yang dipelajari, apa yang akan mereka dapatkan, sampai akhirnya mereka nanti bisa apa. Begitu ya, semuanya lengkap tertera di kurikulum. Begitu juga di SMK Kholiliyah Bangsri, program pembelajarannya mulai dari kelas 10 sampai Anda lulus nanti semuanya sudah jelas. Begitu ya. Oke, kita akan masuk step per step pembahasan kurikulum, tapi sangat tidak elok apabila kita masuk ke kurikulum tapi tidak mengenal sekolahnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masuk ke slide kedua. Ini adalah profil singkat mengenai SMK Kholiliyah Bangsri. Di situ sudah tertera tanggal berdirinya, kemudian ada nama kepala sekolahnya, bahkan lengkap dengan wajah Bapak Kepala Sekolah. Anda jangan sampai keliru ya, karena ini adalah Bapak Anda di sekolahan ya. Semoga kita bisa segera dipertemukan ya, termasuk juga dengan saya ya. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke visi SMK Kholiliyah. Kenapa visi ini penting? Karena visi ini adalah pandangan hidup, pedoman hidup. Sebelum kita membahas pedoman sekolah, pedoman yang digunakan selama di sekolah, kita harus tahu apa sih pedoman yang dipakai oleh SMK Kholiliyah. Yang pertama, SMK Kholiliyah ini menyusun tagline atau slogan sekolah berbasis digital. Kenapa sekolah berbasis digital? Karena di SMK Kholiliyah ini kami berusaha untuk menciptakan sistem pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi-teknologi digital. Jadi kalian nanti akan diajari bagaimana sih cara menggunakan teknologi digital. Contohnya seperti penggunaan sistem informasi belajar. Nanti akan dibahas di slide belakang. Ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah visi SMK Kholiliyah menjadi SMK yang berbahan aswaja, melahirkan generasi unggul, kompeten, berwawasan Al-Quran, dan peduli lingkungan. Ini, setiap visi ini sudah ada realisasinya sendiri-sendiri, dan penjelasannya tentu sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi. Nah, karena kita mengusung visi SMK Kholiliyah seperti ini, maka SMK Kholiliyah bisa menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kondisi di sekolahan. Begitu ya. Perlu diketahui, kompetensi keahlian yang ada di SMK Kholiliyah Bangsri ini ada dua. Yang pertama adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau yang biasa disingkat dengan OTKP. Dulunya jurusan ini bernama administrasi perkantoran ya. Jadi yang mengurusi administrasi perkantoran, keahlian tentang administrasi perkantoran, baik itu mengetik, baik itu mengarsipkan, menulis surat, dan lain sebagainya, semuanya dipelajari di jurusan ini. Namun, di kurikulum 2013 ada perubahan nama. Yang semula administrasi perkantoran, lebih spesifik ke otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kenapa ada kata otomatisasi? Karena otomatisasi ini membuktikan bahwa sekolah SMK Kholiliyah ini sudah mulai berani untuk masuk ke dunia digital. Jadi, mau tidak mau, yang dulunya itu menulis surat itu cuma dengan menulis secara manual begitu ya, di atas kertas, di atas buku, sekarang sudah tidak hanya itu. Tapi siswa atau peserta didik dituntut untuk bisa mengoperasikan komputer ya. Komputer sekarang menggunakan komputer. Kalau dulu masih ada mesin tik yang punya tuk 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 cetak cetak gitu kan. Sekarang teknologi yang terbaru menggunakan teknologi komputer atau teknologi tablet atau teknologi handphone, teknologi yang lebih canggih yang bisa dimanfaatkan dengan cepat, tepat, dan mobile. Bisa digunakan dimanapun, bisa dibawa kemana-mana. Begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kompetensi keahlian tata busana. Kompetensi keahlian ini tentu kita tidak perlu pertanyakan lagi karena ini berkaitan dengan fashion. Ya, berkaitan dengan fashion, berkaitan dengan pakaian, atau yang berkaitan dengan tekstil, perkainan, dan lain sebagainya. Semuanya dipelajari di tata busana. Dan tata busana ini kalian tidak hanya diajari bagaimana cara menjahit, tapi langsung secara umum kalian diajari bagaimana cara membuat pola, cara menggambar, cara mendesain, ya, bagaimana cara menjadi modeling, ya. Jadi kalian harus tahu. Dan siapa tahu nanti kalian semuanya tidak menjahit, tapi ada yang jadi desainer, ada yang jadi model, ada yang jadi MUA, yang berkaitan dengan tata busana dan lain sebagainya. Itu semua dipelajari di kompetensi keahlian tata busana. Tata busana ini penting, ya, karena ini salah satu mencakup kebutuhan hidup manusia. Apa saja kebutuhan hidup manusia? Sandang, papan, pangan. Sandang, pakaian. Coba manusia kalau tidak hidup gak pakai pakaian, apakah dia akan apakah dia akan terlihat seperti monyet yang tidak pakai pakaian? Kan aneh. Maka dari itu tata busana ini penting, dan setiap tahun trennya pasti ada yang baru. Siapa tahu kalian siswa kompetensi keahlian tata busana adalah seorang trend maker, pembuat tren gitu ya. Nah, model pembelajaran di SMK Kholiliyah ini tidak berbeda jauh dengan sekolah kalian yang dulu atau sekolah yang lainnya. Yang pertama, ada sistem klasikal ya. Sistem klasikal itu apa? Sistem pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran di dalam kelas. Jadi ada
guru masuk, kemudian siswanya juga masuk, masa gurunya doang yang masuk, siswanya juga masuk, mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian terjadilah kegiatan belajar mengajar di kelas, itu namanya klasikal. Yang kedua praktikal atau praktikum, ini dilakukan di laboratorium, biasanya ini untuk mapel-mapel tertentu, seperti mapel kejuruan atau mapel kompetensi keahlian, seperti yang ada di gambar itu ya, itu gambarnya para siswa ini sedang mengerjakan tugas bersama-sama ya, itu salah satu contoh praktikum. Atau di gambar yang tadi yang sebelumnya gambar tata busana itu juga sedang melakukan praktikum jahit. Atau bisa juga praktikum itu di luar kelas sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran oleh guru mata pelajaran masing-masing. Nah, yang ketiga ini, model ketiga ini yang membedakan antara SMK dengan sekolah yang lainnya yang satu jenjang seperti SMA atau MA. Karena di SMK itu ada praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan ini itu memberikan pengalaman bagi Anda belajar tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kelas, tapi Anda juga langsung terjun ke dunia usaha, dunia industri. Nanti Anda akan langsung masuk ke perkantoran, Anda akan langsung masuk ke pabrik atau perusahaan, Anda akan langsung masuk ke butik, begitu ya, bagi yang TB. Kalian akan mendapatkan pengalaman baru selayaknya orang yang sedang bekerja. Jadi nanti kalian itu diharapkan bisa cakap dalam bekerja. Jadi tidak cuma teorinya saja yang kalian tahu, yang kalian ketahui, yang kalian hafalkan, tapi ilmunya bisa kalian terapkan, gitu ya. Kita lanjut. Nah, sistem penilaian. Nah, ini penting saya sampaikan ya, karena di sekolah itu pasti ada penilaian ya. Maksudnya sekolah mung sinau tok, yo ono tes barang, ora mung dolanan tok ya. Apa aja sistem penilaian? Sistem penilaiannya yang pertama ada penilaian tengah semester atau PTS, biasa disebut dengan mid semester ya. Biasanya ini dilakukan di tengah-tengah semester, antara kalau semester 1 itu di bulan September atau di semester 2 itu di bulan sekitar bulan Maret kalau tidak salah. Kemudian yang kedua ada penilaian akhir semester, ini semesteran ya. Penilaian akhir semester 1, penilaian akhir semester 2 atau yang biasa disebut dengan penilaian akhir tahun. Nah, penilaian akhir semester ini diadakan di bulan Desember ya kalau semester 1 dan di bulan November atau Desember di semester 1 dan bulan Juni Juli di bulan Mei Juni di semester kedua ya. Terus yang berikutnya ada ujian sekolah. Ini dilakukan ketika Anda sudah menempuh kelas akhir yaitu kelas 12. Kami sangat berharap nanti semua bisa menyelesaikan ujian sekolah agar bisa lulus ya. Namun faktor lulus tidak hanya ujian sekolah, semuanya saja ya. Ujian sekolah ini adalah pelajaran-pelajaran yang dulu pernah kalian pelajari di SMK Kholiliyah, semuanya diujikan. Baik itu yang hanya diujikan di kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, semuanya akan diujikan di ujian sekolah. Kami ingin tahu seberapa jauh Anda bisa meresapi materi-materi yang telah kalian dapatkan. Begitu ya. Yang keempat ada ujian praktek. Ujian praktek ini untuk mapel-mapel tertentu ya. Misalnya seperti mapel pendidikan agama ya. Jadi nanti kalian akan diminta untuk bagaimana sih cara melakukan sholat, bagaimana sih cara apa ya mungkin menyembelih hewan kurban begitu ya, atau bagaimana cara mandi besar misalnya ya. Misalnya tapi itu tidak mungkin ya. Masuk mandi di praktek ditonton gak mungkin ya. Atau untuk mapel-mapel kompetensi keahlian ya, praktikum ya seperti di lab. Yang terakhir itu uji kompetensi keahlian. Nah, ini khusus untuk ujian di bidang kompetensi keahlian masing-masing ya. Jadi nanti yang OTKP ada uji kompetensi keahlian dan yang menguji ini tidak dari guru ya, tapi dari lembaga sertifikasi. Jadi yang sudah ditunjuk untuk menilai dan mempunyai sertifikat khusus sebagai penilai uji kompetensi keahlian. Jadi mereka itu yang biasa menilai para profesional. Nah, itu kami minta untuk menilai para peserta didik kelas 12 ini di uji kompetensi keahlian. Jadi kita akan tahu bagaimana siswa mendapatkan pengalaman, bagaimana siswa bisa mempraktekkan ilmu-ilmunya. Begitu ya. Nah, selain ini ada lagi sistem penilaian yang tidak kami cantumkan di sini, yaitu penilaian dari guru ya, penilaian harian. Penilaian harian diantaranya ada ulangan harian, ada ulangan lisan, ada penugasan dan lain sebagainya yang disampaikan guru kepada Anda itu juga wajib Anda laksanakan. Tolong jangan anggap remeh sistem penilaian ini karena ini menyangkut Anda tapi juga kami ya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu dan bagi kami adalah bagaimana kami bisa memberikan sistem pembelajaran yang baik bagi Anda dan bagi teman-teman Anda. Begitu ya. Jadi kami harapkan semuanya ketika melaksanakan ujian bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke, lanjut. Nah, ini durasi dan waktu pembelajaran ya. Dan ini di waktu normal, di situasi normal maksud saya ya. Tidak di situasi pandemi seperti ini. Jadi durasi pelajaran, 1 jam pelajaran itu ada 45 menit. Hari aktif pembelajaran ada 6 hari, yaitu mulai dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur. Jumatnya saja yang libur ya. Waktu pembelajarannya mulai dari jam 6.45 sampai jam 2 siang. Di situ sudah tertera juga rincian waktu. Nah, untuk yang dalam situasi pandemi ini sifatnya kondisional. Ya, sifatnya kondisional. Kalau di semester kemarin itu 1 jam pelajarannya bukan 45 menit tapi 30 menit. Kenapa kami kurangi? Karena ketika menggunakan sistem pembelajaran daring, 45 menit ini dirasa sangat lama sekali. Kami tahu sekali bagaimana Anda mungkin di waktu SMP melakukan pembelajaran secara daring atau secara online. Kami pun sangat tidak puas ya sebagai guru untuk mengajarkan. Dan saya
yakin Anda juga tidak betah ya harus berhadapan langsung di depan handphone selama berjam-jam. Bayangkan kalau mulai jam 7 selesainya jam 2 siang itu betapa penatnya Anda ya. Jadi memang kami kurangi, namun kami sangat meminta efektivitas bagi guru dan bagi siswa agar pelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik. Begitu alasannya. Yang kedua, pembelajarannya ada kalanya daring ya. Jadi di situasi-situasi tertentu seperti PPKM darurat seperti ini daring. Kami tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka karena selain menyalahi aturan dan itu membahayakan. Yang kedua, pembelajaran tatap muka khusus praktikum. Jadi ketika situasi ini sudah cukup membaik, maka ada kolaborasi, ada yang daring, ada yang tatap muka. Maksudnya bagaimana? Ada mapel-mapel tertentu yang harus disampaikan secara daring, tapi ada juga yang tatap muka. Mapel misalnya mapel yang kejuruan. Misalnya mapel yang menggunakan mesin, yang menggunakan alat, yang mungkin saja tidak dimiliki oleh para peserta didik atau siswa. Nah, itu kami minta siswa untuk datang hadir ketika situasi memungkinkan. Tentu saja dengan waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Dan yang terakhir, pembelajaran semi tatap muka. Kenapa kami katakan semi? Karena semi tatap muka ini seperti tatap muka, tapi belum tatap muka. Kenapa belum tatap muka? Karena pemerintah belum mengizinkan. Tapi kami akan berusaha untuk memberanikan diri bagaimana kita bisa tatap muka dulu. Karena kami mengira itu hubungan antara guru dan murid itu bisa terjalin apabila bisa bertemu secara langsung. Lalu bagaimana semi tatap muka ini? Semi tatap muka tentu tidak bisa kita laksanakan dalam waktu dekat ya, tapi nanti ketika situasinya sudah membaik baru kita rencanakan untuk pembelajaran semi tatap muka. Atau kalau misalnya pemerintah sudah memperbolehkan tatap muka, tentu saja kita akan siap. Dan perlu kalian ketahui, sebagian besar ya sudah banyak sekali Bapak Ibu guru di SMK Kholiliyah ini yang sudah mendapatkan vaksin ya, vaksin dari pemerintah gitu ya. Jadi kami sudah memang benar-benar siap menyiapkan belajar tatap muka gitu. Oke, next. Nah, ini adalah penunjang sekolah berbasis digital, harus kalian ketahui karena ini tagline dari sekolah kita. Yang pertama ada logo ya. Ya, yang pertama ini kami kasih tahu, ini adalah logo JIBES ya, jaringan informasi berbasis sekolah. Ya, JIBES ini bisa digunakan untuk mengakses informasi yang ada di sekolahan. Misalnya informasi umum di sekolahan, besok ada libur atau tidak misalnya begitu ya. Besok tanggal merah kegiatannya apa gitu. Besok misalnya hari pahlawan kegiatannya apa. Nah, kemudian bisa disampaikan di JIBES. JIBES ini juga bisa menyampaikan data-data siswa. Misalnya kalian pengen tahu pembayarannya, kalian sudah sampai mana pembayaran tahap keberapa begitu ya, atau kalian mau mencari tahu tugas dari guru itu juga bisa melalui JIBES, atau kalian mau mencari tahu nilai-nilai kalian yang sudah kalian dapatkan yang sudah diinput oleh guru itu juga bisa kalian cari tahu di JIBES ya. Ini kemudian yang bawahnya, nah ini bagi kalian yang suka download ya mungkin sudah familiar dengan logo ini adalah logo Telegram, sebuah aplikasi chatting begitu ya. Nah, di SMK Kholiliyah ini ada aplikasi Telegram yang bisa kita manfaatkan selain melalui JIBES, kita juga bisa melalui Telegram. Jadi nanti kita bisa mengetikkan perintah khusus di nomor sekolah. Jadi kita chatting ke nomor sekolah, kemudian kita minta perintah khusus, nantinya perintah itu akan ngasih tahu informasi yang kita inginkan. Ya. Kemudian yang berikutnya ini, ya, ini adalah logo Google Classroom. Ya, inilah yang menjadi andalan kami ketika awal pembelajaran daring waktu tahun 2019 ya. Nah, jadi nanti setiap siswa akan diberikan akun Google ya. Akun Google ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan Google Classroom dan bisa untuk menyimpan data di Google Drive. Logo yang ada di sebelahnya ini ya, ini adalah Google Drive. Kita bahas dulu yang Google Classroom. Jadi Google Classroom ini akan dimanfaatkan oleh guru untuk menyampaikan materinya di Google Classroom. Kemudian siswa bisa mengaksesnya. Oke, kemudian ketika guru bisa memberikan tugas, siswa mengerjakannya di Google Classroom. Bisa ditulis, kemudian difoto, bisa diketik, ya, diketik bisa, kemudian akan dinilai oleh guru, itu juga bisa. Begitu ya, jadi aplikasi ini membantu sekali. Dan di Google Classroom ini juga mendukung fasilitas Google Meet. Ya, Google Meet itu aplikasi seperti Zoom, video call ya, video call atau video conference, itu juga bisa dimanfaatkan. Aplikasinya cukup lengkap. Nah, di sebelahnya ini adalah Google Drive ya. Google Drive ini aplikasi penyimpan data. Misalnya kalian mau menyimpan materi-materi yang ada di HP kalian supaya tidak memenuhi data, penyimpanannya tidak cepat habis, kalian bisa simpan di Google Drive. Dan Google Drive ini kapasitasnya cukup banyak ya. Ada yang mengatakan unlimited. Google Drive saya yang akun khusus sekolah itu saja sudah mencapai sekitar 90 GB dan belum ada tanda-tanda sudah penuh ya. Padahal kalau akun biasa itu cuma 15 GB. Akunnya nanti seperti email ya. Jadi misalnya bla 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 nama kalian, kemudian @smkkholiliyah.sch.id. Sayangnya untuk fasilitas email atau Gmail tidak bisa digunakan, jadi tidak bisa kirim email. Kemudian yang bawahnya ini kita tidak itu ya, sudah tidak asing dengan logo ini, YouTube ya, YouTube. Jadi sekolah mempunyai channel YouTube, bisa kalian tonton untuk mendapatkan informasi seputar sekolah dan hasil karya siswa-siswa di sekolahan. Ada juga aplikasi sosial media seperti Facebook dan Instagram.
Nah, bisa kalian periksa ya. Akun yang Facebooknya SMK Kholilia, kalian ketik saja di search itu SMK Kholilia Bangsit, nanti akan keluar. Kalau yang bawahnya ini akunnya @SMK Kholiba kalau tidak salah. Nah, satu lagi ada aplikasi WA ya. Aplikasi WA ini nantinya akan kita manfaatkan untuk berhubungan baik itu secara grup, secara umum maupun secara personal. Jadi kalau misalnya kalian tanya-tanya, nanti kalian bisa langsung hubungi ke pihak yang berkait. Bisa tanya ke guru, atau tanya ke TU, atau tanya ke bendahara, bisa melalui aplikasi WA. Untuk penjelasannya tidak perlu karena saya yakin kalian sudah paham ya, sudah sering sekali menggunakan aplikasi WhatsApp. Begitu, kita lanjut ke struktur kurikulum ya. Jadi di struktur kurikulum ini tidak beda jauh dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Ya, ada muatan nasional (PABB), muatan kewilayahan lengkap dengan jam-jamnya di kelasnya. Kemudian, nah ini yang membedakan di SMK Kholilia dengan SMK yang lain, itu di muatan sekolah kita ada mata pelajaran bimbingan konseling dan pembinaan karir. Apa itu bimbingan konseling? Ini untuk mendalami siswa-siswa yang mengalami permasalahan, atau bisa juga untuk memotivasi siswa supaya lebih giat, bersemangat dalam melakukan belajar di SMK Kholilia. Kemudian ada pembinaan karir. Jadi pembinaan karir ini memang program baru dan kami minta kepada Ibu BK yang juga menjabat sebagai BKK itu untuk bisa cari tahu nanti masa depannya peserta didik itu mau kemana. Apakah dia akan mau melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi, atau ke atau melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan, atau bahkan mungkin nantinya dia akan melanjutkan untuk berwirausaha. Nah, itu ada di pembinaan karir. Kalian bisa memanfaatkan mata pelajaran ini supaya kalian bisa mencari tahu jati diri. Bagusnya kan nanti kalian mau lanjut di bagian yang mana. Nah, selanjutnya ini ada ciri khas sesuai dengan visi sekolah ya, menjadi sekolah yang berpaham aswaja. Jadi kami ada mapel tafsir, aswaja, tahfidz. Tenang saja, kalian tidak akan ditekan untuk menguasai mata pelajaran ini, cukup ikuti saja, dan tentu saja kami sangat berharap kalian bisa berpartisipasi secara aktif. Begitu ya. Jadi misalnya kalau tahfidz, kami harapkan bisa ikut menghafalkan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Karena apa? Karena sekolah kami tidak hanya menginginkan Anda itu bisa bermanfaat di dunia saja, tapi juga bisa bermanfaat di akhirat. Nantinya ketika kalian turun di masyarakat, mata pelajaran yang ada di sekolah, mata pelajaran khusus yang ada di sekolah ini bisa juga bermanfaat dan bisa membentengi Anda ketika nanti Anda sudah dewasa. Ini sudah dirasakan sendiri oleh para kakak-kakak kelas kalian yang sudah menjadi alumni, termasuk juga saya. Bagaimana mata pelajaran seperti tafsir, aswaja, tahfidz itu bisa membentengi diri kita dari paham-paham terorisme atau paham-paham radikalisme. Begitu ya. Next, nah ini struktur kurikulum OTKP. Saya kira ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala Kompetensi Keahlian ya, atau Bu Kajur, Bu Nur Jiwonggo. Next, ini struktur kurikulum TB Tata Busana, ini akan disampaikan oleh Bu Kajur, Bu Muiza Atfi Nurmalia ya. Oke, nah sekarang kita akan cari tahu, kita akan kenalan siapa saja yang ada di SMK Kholilia Bangsri ya. Tak kenal maka ta'aruf ya, ta'aruf. Bukan tak sayang, tapi ta'aruf karena kita harus kenalan. Ta'aruf artinya kenalan ya. Jabatan struktural dan guru mata pelajaran di SMK Kholilia. Yang pertama ini ada Bapak Kepala Sekolah, Pak Saidin Hafid. Nah, ini ada foto yang sama tentara, itu namanya Pak Zainal Umam, atau yang bisa dipanggil dengan Pak Umam. Beliau mengampu guru matematika sebagai guru pengampu matematika. Kemudian sebelahnya ada wajah saya. Ya, saya menjabat sebagai wakil kurikulum. Saya juga mengampu mata pelajaran simulasi digital di tahun ini ya. Lanjut, nah itu ada Bu Miska Iswati ya, yang pakai baju biru itu menjabat sebagai Wakahumas. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Yang sebelah kanan ya, sebelah kanan itu ada Bu Indah Malasari, beliau sebagai wakil kesiswaan mengampu mata pelajaran kejuruan OTP. Nah ini yang bapak-bapak itu namanya Pak Syakir ya. Pak Syakir ini bendahara sekolah. Bendahara sekolah, beliau mengampu seni budaya. Nah ada stafnya Pak Syakir sebelahnya itu yang kerudung kuning, Bu Leli ya. Bu Leli itu staf bendahara sekolah. Nantinya pembayaran dilakukan kepada Bu Leli. Jadi kalau misalnya kalian mau membayar biaya pendidikan, bayarnya ke Bu Leli, bukan ke Pak Syakir ya. Karena Pak Syakir itu yang mengurusi bidang lain, bidang keuangan lainnya yang ada di sekolahan, begitu ya. Oke lanjut, nah ini Bu Nur Jiwonggo, Kepala Kejuruan OTKP, ya jelas ya mengajar OTKP ya. Kemudian yang Bu Muizzah ini Kepala Tata Busana, ya yang ngajarnya ya Tata Busana ya. Nah ini ibu-ibu strong dari BK ya, ini ngajarnya BK ya. Terus kemudian nah ini kita masuk ke guru mata pelajaran, ada Bapak Rofik dan Bapak Mulisin. Ini beliau berdua mengampu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Bapak Mulisin di kelas 10, Bapak Ahmad Rofik di kelas 11 dan 12. Nah ini ada guru mata pelajaran PKN, Bu Tiara, guru mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu Anissa, guru IPA, Bu Istiqlaliyah, guru olahraga atau PJOK, Bu Silvia, guru bahasa Jawa, Bu Lutfia. Nah ini guru muatan lokal sekolah yang tadi kami sampaikan, ada tafsir, aswaja, tahfidz itu diampu oleh Pak Abdul Muin sama Pak Zainul ya. Nah ini yang kompetensi keahlian TB, Bu Yuyun dan Bu Nur. Kemudian ini adalah bagian tata usaha, ada operator sekolah Bapak Nurul, kepala TU-nya Bapak Kanif, dan staf TU-nya Mas Fendi ya, Mas Fendi karena masih muda ya.
Nah, sekian itu, dan perlu kami sampaikan bahwa mayoritas tenaga pendidik yang ada di SMK Kholiliyah ini semuanya linear. Ya, linear itu maksudnya apa? Dulu kuliahnya itu sesuai dengan mata pelajaran UAD seperti biasa. Jadi, kami berusaha keras bagaimana bisa menciptakan sistem pendidikan yang